Hai guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mereview iPad ini setelah saya pakai selama 2 minggu. Jadi ini iPad Pro 2018 dengan warna silver. Jadi untuk sekilas speknya, ini speknya dengan Apple A12X Bionic with Neural Engine, fabrikasinya 7 mm dengan RAM 4 GB. Storage-nya sendiri ini tersedia dalam 64 up to 1 tera. Untuk pilihan warnanya ada tersedia warna space gray dan warna yang silver ini. Nah, ini bodinya aluminium. Ini pakai USB-C juga. Kemudian layarnya ini liquid retina. Untuk layarnya sendiri sih enak dilihat ya. Jadi ini smooth juga, masih dengan 4 GB RAM. Untuk multitasking juga selama memakai 2 minggu ini tidak ada masalah. Sedangkan layarnya sendiri ini udah dengan P3 dan True Tone, kemudian ada ProMotion juga, dan ini layarnya 120 Hz. Jadi untuk menonton video tuh, untuk nonton film kayak Netflix, View dan lain-lain tuh sangat enak. Apalagi ini speakernya ada 4 sisi sini. Speakernya ada 4 sisi. Kemudian untuk layarnya sendiri sudah fully laminated, anti-reflective display. Tidak seperti iPad yang paling murah dengan iPad 7 generation yang masih menggunakan ada gap antara layar dan iPad-nya. Jadi gap itu kelihatan. Kalau di sini gapnya nggak ada gap, jadi nggak kelihatan. Dan layarnya sangat jernih seperti ini. Kemudian selain itu, ini juga support Apple Pencil yang second generation, tempel di pinggir. Kemudian support Magic Keyboard dan keyboard yang baru. Kemudian kameranya ini sendiri masih satu kamera 12 megapiksel dengan f1.8, dan untuk kamera depannya sendiri menggunakan sensor 7 megapiksel dengan True Depth Sensor. Untuk kemampuan rekamannya sendiri, untuk kamera belakang bisa record up to 4K dengan 60 fps, dan ini tersedia dalam 2 varian. Ini yang 11 inch dan ada yang 12,9 inch. Kemudian ini bisa dilihat ya, tanpa lag, masih smooth sekali. Dan apa alasan saya memilih ini dibandingkan dengan iPad Pro yang 2020? Karena yang ini tuh bedanya sama 2020 itu sedikit, yaitu cuma beda di prosesor A12X dan A12Z. Apa bedanya? A12X sendiri ini menggunakan 7 GPU, sedangkan untuk yang A12Z itu menggunakan 8 GPU. Jadi perbedaan 1 GPU itu tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk nilai hasil dari AnTuTu-nya sendiri yang akan saya tampilkan berikut ini itu juga tidak terlalu signifikan. Ini untuk performa multitaskingnya. Jadi kita dapat lihat ya, ini masih ada 4 aplikasi yang terbuka. Tidak ada satupun yang reload ya. Juga untuk multitasking, seperti misalnya saya membuka Safari, kemudian membuka Adobe. Nah, ini masih sangat mudah sekali ya. Dia masih bisa membuka foto. Kemudian ini untuk saya gunakan ini untuk belajar, mengerjakan dokumen, tulis-tulis. Itu masih sangat mumpuni. Dan untuk multimedia juga sangat mumpuni sekali, apalagi dengan speaker yang stereo 4 sisi ini. Speakernya sangat jelas, jernih, dan juga untuk menonton layarnya juga sangat baik. Dibandingkan dengan iPad Air, ini terasa lebih enak. Lantas bagaimanakah dengan performa gamingnya? Jadi ini kita main di setting maksimal ya, ultra. Jadi kita main di setting ultra HDR, masih smooth banget ya, tidak ada penurunan grafik.
Jadi chip masih sangat kencang sekali A12 ini untuk A12X untuk di tahun 2020 ini. Ini kenapa alasan saya masih memilih iPad ini dibandingkan iPad Pro yang 2020 yang hanya berbeda satu GPU dan berbeda di kameranya yang ada sensor LiDAR dan ada kamera ultrawide-nya. Jadi ini masih sangat asik ya untuk dibuat bermain, masih sangat lancar sekali. Nggak ada frame drop ya, bisa dilihat. Bagaimanakah dengan performa multimedianya? Untuk battery percentage-nya, average screen on time-nya ini 11 jam ya. Cukup bagus untuk sebuah iPad Pro yang refresh rate-nya 120 Hz. Dan di tahun 2020 ini, dengan performa seperti ini, untuk kesimpulannya ini iPad masih sangat powerful sekali ya. Bisa untuk multitasking. Dan ini dari penggunaan saya dulu pengguna iPad Air dan iPad 5th generation. Tetapi setelah saya ganti ke iPad Pro ini sungguh ya signifikan sekali karena performanya dan fitur-fitur yang dihadirkan di iPad Pro ini terasa berbeda sekali dengan yang dihadirkan di iPad untuk yang edukasi yang 5th gen dan untuk iPad yang iPad Air. Terasa sangat berbeda ya, sangat fluid, sangat lancar sekali. Sekian untuk review iPad ini, sampai jumpa pada video berikutnya.